ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi, saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Coba Anda nalar pakai logika. Sebenarnya orang yang bisa melakukan hal semacam itu ya kayak seperti dia ini yang biasa membawa jamaahnya diprovokasi untuk berbuat onar, berbuat kerusuhan. Berbuat kerusuhan. Jadi pihak negara ini akan mendamaikan. Ini dia seperti membalikkan. Inilah framing fitnahan yang luar biasa ini sebenarnya. Saya malah jadi curiga justru yang akan membuat huru-hara adalah dia. Dan ketika nanti kalau seandainya terjadi huru-hara, terjadi demo, itu sebenarnya adalah dari dia. Cuma karena dia mungkin sudah mengungkapkan hal semacam ini, itu akan menjadi fitnah. Yang kena fitnah adalah Pak Jokowi. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada Habaib. Makanya jangan kaget kenapa Habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada Habaib. Karena mereka tahu Habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Siapa yang mencaci maki Habaib itu? Anda itu yang baper sendiri, merasa dicaci maki. Tidak ada orang yang mencaci maki Habaib itu, tidak ada. Yang dilakukan oleh orang-orang yang membahas nasab itu hanya membahas nasab kalian, membahas nasab para Habaib. Membahas nasab, meragukan nasab itu bukan mencaci. Beda jauh. Kenapa nasab kalian kami sangat meragukannya? Kenapa kami bahas? Ya karena kelakuan seperti itu. Siapa yang mengadu domba dengan ulama? Tidak ada. Siapa yang mengadu domba? Itu kan hanya framing fitnahan yang kamu buat untuk membuat masyarakat biar simpati kepada kalian, biar seperti membela kalian. Biar yang dianggap membuat huru-hara itu adalah dari Pak Jokowi. Karena dia sejak awal sudah memframing membuat fitnah semacam ini. Dan ini perlu sekali dari aparat keamanan untuk menyelidikinya, menyelidiki Rizik Syihab kata-kata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang pernyataan Rizik Syihab ya, yang saya dapat dari channelnya KBN Nusantara. Pernyataannya ini sangat sangat mengkhawatirkan dan ini sudah merupakan fitnah. Ini fitnahan dan sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Dan saya sangat berharap untuk aparat keamanan atau pihak dari keamanan kepolisian harus menyikapi apa yang disampaikan pernyataan dari Rizik Syihab ini, karena ini sudah merupakan sebuah fitnah yang besar. Yang difitnah tidak main-main adalah presiden. Yang difitnah adalah presiden sendiri. Ini sangat berbahaya. Ya, sebelum kita tanggapi lebih lanjut, kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini. Hati-hati, ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi, saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan
saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar harta. Hei, umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Bersih di mana saja berada, saudara. Akbar, akbar, akbar. Terlemah, mencari mati. Di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib. Makanya jangan kaget, kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib. Karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Akbar. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, tapi kiai disingkirkan, saudara. Jadi Habib sama Kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan. Ya, saya sangat heran sekali ya. Kenapa kok ada orang ini Rizik Syihab ini masih waras atau tidak? Saya sangat heran sekali. Dia ini ngomong kok seperti itu. Ini sebenarnya kan ngomong seperti itu kan kebalik. Yang seharusnya ngomong seperti itu, besok ada demo, besok ada pasukan berani mati. Seharusnya itu justru dari pihak presiden. Lah kok dia ini yang mengatakan demikian sementara pelakunya adalah dari pihak presiden. Ini kan lucu. Ini maksudnya apa? Atau mungkin dia memang merasa mungkin dia menganggap kepemimpinan Pak Jokowi ini mungkin segera berakhir. Jadi dia beraninya sampai lancang mengatakan hal semacam itu. Kok bisa mengatakan semacam itu? Padahal saat ini Presiden Joko Widodo itu masih menjabat sebagai presiden. Dan walaupun seandainya misalkan Presiden Joko Widodo itu sudah lengser, apa kira-kira bisa melakukan apa yang diomongkan Rizik Syihab itu? Kira-kira, coba Anda nalar pakai logika. Sebenarnya orang yang bisa melakukan hal semacam itu ya kayak seperti dia ini yang biasa membawa jamaahnya diprovokasi untuk berbuat onar, berbuat kerusuhan. Jadi pihak negara ini akan mendamaikan. Ini dia seperti membalikkan. Inilah framing fitnahan yang luar biasa ini sebenarnya. Jadi saya justru malah curiga. Justru dia yang memang akan merencanakan, membuat huru-hara. Saya malah jadi curiga justru yang akan membuat huru-hara adalah dia. Dan ketika nanti kalau seandainya terjadi huru-hara, terjadi demo, itu sebenarnya adalah dari dia. Cuma karena dia mungkin sudah mengungkapkan hal semacam ini, itu akan menjadi fitnah. Yang kena fitnah adalah Pak Jokowi. Ya coba kita nalar. Bagaimana seorang presiden kok membuat pasukan berani mati? Loh, beliau itu presiden. Tentara, polisi, aparat keamanan di negeri ini itu dia yang punya wewenang, pimpinan tertinggi. Bagaimana mungkin yang bisa hal-hal semacam itu ya seperti dia ini? Ini justru perlu diselidiki dari Pak aparat keamanan. Tolong dari Pak Kapolri, ucapan Rizik Syihab ini tolong diselidiki. Ini sangat berbahaya sekali. Ini sudah menfitnah Pak Presiden. Ini tidak main-main. Dan memang dia sengaja menggiring opini ini untuk biar dianggap Pak Presiden ini seperti orang yang berselisih dengan calon presiden yang akan diangkat, yaitu Pak Prabowo. Dia ini jelas tujuannya adalah mengadu domba. Dia memang sengaja membuat framing, membuat fitnahan biar Pak Presiden Jokowi ini itu disudutkan. Dan mungkin harapan dia adalah Pak Prabowo hati-hati mengambil sikap dari ucapan itu.
Padahal kalau orang berlogika, kalau orang itu berlogika waras, berlogika cerdas, tidak mungkin dan sangat tidak mungkin sekali Pak Prabowo itu percaya dengan omongan Rizik Syihab ini. Sangat tidak mungkin sekali. Dan dia juga membuat fitnahan lagi itu tentang masalah Habib itu difitnah, dicaci maki. Kenapa para habaib itu dicaci maki? Kenapa? Siapa yang mencaci maki habaib itu? Anda itu yang baper sendiri, merasa dicaci maki. Tidak ada orang yang mencaci maki habaib itu, tidak ada. Yang dilakukan oleh orang-orang yang membahas nasab itu hanya membahas nasab kalian, membahas nasab para habaib. Membahas nasab, meragukan nasab itu bukan mencaci. Beda jauh. Kenapa nasab kalian kami sangat meragukannya? Kenapa kami bahas? Ya karena kelakuan seperti itu oleh antum melakukan, terutama dari Pak Rizik Syihab ini. Ini ngawur sekali. Lagi-lagi menframing, ngefitnah bahwa kenapa para habaib itu dibenci, terus kemudian jangan sampai habaib itu tidak adu domba dengan ulama. Siapa yang mengadu domba dengan ulama? Tidak ada. Siapa yang mengadu domba? Itu kan hanya framing, fitnahan yang kamu buat untuk membuat masyarakat biar simpati kepada kalian, biar seperti membela kalian. Yang dilakukan orang itu kan hanya membahas nasab, meragukan nasab. Kalau orang meragukan nasab berdasarkan keraguannya, berdasarkan sikap-sikap kalian yang memang sangat meragukan sebagai cucu Nabi, itu tentu sangat wajar karena berdasar data, berdasar kenyataan-kenyataan, bukan asal fitnah, bukan asal tuduh. Jadi itu bukan caci maki, bukan kebencian. Jangan membuat fitnah lagi. Saya sangat heran sekali ini dengan Rizik Syihab ini, ya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya apa yang telah dikatakan. Dan tentu ini kami sangat berharap dengan aparat keamanan Polri untuk menyelidiki maksudnya apa yang disampaikan itu Rizik Syihab itu. Jangan menebar sebuah fitnahan. Ini sangat berbahaya. Apapun itu Pak Jokowi adalah presiden. Kalaupun Pak Jokowi itu sudah lengser atau tidak, juga tidak akan mungkin melakukan hal semacam itu. Itu sesuatu yang lucu dan konyol sekali. Itu sangat jelas sekali bahwa dia ingin membuat sebuah framing, membalikkan sebuah fakta. Dan saya yakin ini adalah bagian dari perencanaan busuk dia yang mungkin bisa saja justru dia yang akan membuat huru hara pada waktu itu. Tapi huru hara itu disematkan, difitnahkan kepada Pak Jokowi. Biar yang dianggap membuat huru hara itu adalah dari Pak Jokowi. Karena dia sejak awal sudah menframing, membuat fitnah semacam ini. Dan ini perlu sekali dari aparat keamanan untuk menyelidikinya. Menyelidiki Rizik Syihab kata-kata ini. Karena ini sudah yang difitnah tidak main-main. Ini adalah Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Presiden kita yang harus kita hormati. Apapun itu, sekecil apapun itu, kata-kata yang bisa membuat fitnah yang sangat besar harus dihentikan, Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.